Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita ditakdirkan hidup di zaman di mana nubuah yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh akan kalian dapati di mana ada suatu kaum yang menunjukkan permusuhannya yang sangat keras kepada orang-orang beriman, yaitu kaum Yahudi dan kaum musyrik. Saat ini kita menyaksikan dengan penuh rasa pilu penderitaan rakyat Palestina yang masih terus berjuang untuk membebaskan diri dari penjajah Israel. Sudah banyak korban jiwa, lebih dari 20.000 orang rakyat Palestina yang tidak berdosa. Sebagian besar adalah anak-anak dan ibu-ibu yang telah menjadi korban keganasan Yahudi Israel. Pagi, siang, sore, dan lebih-lebih di malam hari, suara bom terus menggelegar dan bangunan-bangunan hancur lebur. Sekolah-sekolah luluh lantak. Rumah sakit juga tidak luput dari pengeboman, termasuk Rumah Sakit Indonesia yang dibangun dari pengumpulan donasi dari tanah air. Mereka juga memutus jaringan internet agar kekejian mereka tidak sampai terekspos ke dunia luar. Mereka memutus suplai makanan, minuman, dan obat-obatan. Mereka sengaja menciptakan kelaparan bagi warga Gaza. Sungguh perilaku yang tidak mungkin akan dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memiliki permusuhan kepada orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Palestina adalah bagian dari bumi Syam yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis memiliki banyak keistimewaan. Saat ini yang disebut bumi Syam mencakup 4 negara, yaitu Palestina, Suriah, Libanon, dan Yordania. Salah seorang ulama Syam, yaitu Imam Izz bin Abdussalam, dalam Targhib al-Islam fi Sukna Biladi Syam, beliau menafsirkan kalimat yang terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 71
bumi yang kami telah berkahi. Dan juga dalam surat Al-Isra ayat ke-1, kami berkati sekitarnya. Barokna haulahu adalah yang dimaksud oleh kedua ayat itu tidak lain adalah negeri Syam, yang di dalamnya ada Palestina. Di negeri inilah sejumlah nabi dan rasul lahir. Bahkan tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW juga ditemukan di salah satu kota di Syam, yaitu di kota Basra. Penegasan keutamaan bumi Syam juga disampaikan dalam banyak sekali hadis Rasulullah SAW, di mana beliau pernah berdoa memohon keberkahan untuk negeri Syam ini dan berharap agar penduduknya dihindarkan dari keburukan dan musibah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa penduduk negeri Syam senantiasa akan berada di atas al-haq, di atas kebenaran hingga datang hari kiamat. Sebagian umatku, kata Rasulullah, ada yang selalu melaksanakan perintah Allah dan tidak terpengaruh oleh orang-orang yang akan menggembosi, dan tidak pula orang yang berseberangan, yaitu mereka yang sekarang sedang memerangi rakyat Palestina, hingga datang keputusan Allah dan mereka senantiasa dalam keadaan demikian sampai hari kiamat. Sahabat Mu'adz berkata, mereka adalah penduduk Syam. Riwayat lain dari Tirmidzi menyatakan bahwa karakter dan pola keagamaan penduduk Syam akan menjadi tolok ukur umat Islam di akhir zaman. Jika penduduk Syam rusak agamanya, maka tak tersisa kebaikan di tengah kalian. Keistimewaan lain negeri Syam dinaungi sayap malaikat rahmat dan merupakan pusat negeri Islam di akhir zaman. Negeri Syam dinubuahkan akan menjadi pusat peperangan di akhir zaman, dan kita sudah melihat tanda-tandanya sekarang. Hadirin rahimakumullah, masih banyak riwayat lain tentang negeri Syam, seperti Syam adalah benteng terakhir dalam perang akhir zaman. Syam dikaruniai pasukan terbaik umat Islam di seluruh dunia nanti akan berkumpul di bumi Syam. Sekarang sudah mulai dibantu Hamas, dibantu dari pasukan Hizbullah Libanon, dibantu oleh Ansarullah dari Yaman, dibantu dari Iran. Mereka sudah bergabung. Kita tinggal menunggu dari Taliban. Mereka belum masuk karena mereka tahu jadwalnya kapan. Tapi tanda-tanda ke arah sana kita sudah mulai melihat dengan sangat jelas sekarang itu. Negeri Syam juga kelak akan menjadi tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Di negeri Syam pula nanti Dajjal akan dibunuh dan dimusnahkan oleh Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Karena itu hadirin rahimakumullah, di balik kepedihan kita melihat saudara-saudara kita dibantai di tanah Gaza, di bumi Syam,
kita juga berterima kasih kepada Palestina. Kita harus berterima kasih kepada rakyat Gaza, karena mereka telah memberi kita banyak sekali pelajaran yang sangat berharga. Pertama, rakyat Palestina mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya jihad. Dengan jihad, pasukan musuh lari kocar-kacir melihat kegigihan perjuangan rakyat Palestina. Mesti di bawah tekanan selama berpuluh tahun. Sejak Israel berdiri tahun 48, kini sudah 75 tahun. Sepanjang itu mereka terus memperluas wilayahnya di Israel yang kini sudah semakin luas wilayah yang mereka klaim, yang mereka akui sebagai milik Israel. Padahal itu tanah Palestina. Dan Gaza adalah benteng terakhir yang sekarang ingin juga mereka rebut. Karena itu kata Nabi tadi, ketika Gaza sudah habis, maka habislah kebaikan di seluruh dunia Islam. Mereka menjajah, membantai, merampok, dan rakyat Palestina diusir dari tanah airnya oleh Zionis Israel. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, namun tidak memadamkan kobaran jihad di dada para pejuang. Hadirin rahimakumullah, inilah yang memberi semangat rakyat Palestina, bahkan sejak anak-anak. Mereka sudah memiliki spirit jihad yang sangat kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan pergilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, orang-orang yang memerangi kamu. Jadi kalau ada orang yang memerangi kita, kita tidak boleh lari, tapi kita harus melawan. Itulah yang terjadi di Israel sekarang ini. Kita, pasukan Islam dari seluruh dunia, melawan Israel yang ingin mengusir rakyat Palestina dan mendudukinya untuk selama-lamanya. Hadirin rahimakumullah, para mujahid itulah yang mencintai kematian. Sehingga sejak anak-anak sampai pemuda mereka berharap mati syahid di jalan Allah. Jadi mereka sangat mencintai kematian sebagaimana mereka para musuh Allah itu mencintai kehidupan. Hadirin rahimakumullah, pelajaran kedua adalah Palestina mengirimkan pesan kepada kita betapa biadabnya Israel. Selama ini kita mengetahui informasi kekejian mereka dari Al-Quran yang tadi disebutkan. Misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 82 tadi, di mana saat ini kita menyaksikan langsung kebenaran nubuah firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa pasti kata Allah, wala tajidanna, nun taukid itu penguat, bahwa pasti kalian akan mendapati sekelompok manusia yang sangat keras permusuhannya kepada orang-orang beriman. Inilah saatnya. Jadi dengan apa yang kita lihat, kita saksikan sekarang ini di Israel, di depan mata kita sendiri, maka kita semakin yakin bahwa mereka disebut Al-Maghdub dalam surat Al-Fatihah ayat 7 yang tiap hari kita baca minimal 17 kali setiap sholat. Al-Maghdub itulah kaum Yahudi, di mana kita diperintahkan untuk berdoa memohon perlindungan dari ngakar
dari kebiadaban mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, ghairil maghdub, dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, al-maghdub, waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Al-maghdub adalah orang Yahudi, ad-dallin adalah orang Kristen, an'amta 'alaihim adalah orang Islam. Hadirin rahimakumullah, dalam sejarah memang jangankan manusia, mereka bahkan telah membunuh para nabi. Disebutkan mereka telah membunuh lebih dari 40 orang nabi. Nabi itu ada 124.000. 40 diantaranya mereka bunuh. Rasul ada 25 yang mereka bunuh. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Muhammad SAW sendiri ketika beliau masih hidup mengalami upaya pembunuhan kaum Yahudi tidak kurang dari 10 kali. Jadi kalau Nabi saja mereka bunuh, apalagi orang-orang biasa. Hadirin rahimakumullah, sekarang seluruh masyarakat dunia akhirnya bisa mengetahui kekejian Israel. Amerika Serikat yang membela Israel habis-habisan, tapi rakyatnya tumpah ruah ke jalanan untuk mengecam kekejian Israel sebagai pelanggaran HAM berat. Demikian juga kita saksikan di beberapa negara Eropa yang notabene sekuler, tapi masih ada sisa-sisa kebaikan di kalangan rakyat. Mereka juga banyak yang turun ke jalan untuk menentang kekejian Zionis Israel ini, khususnya di Inggris. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, pelajaran ketiga, bahwa Palestina menunjukkan kepada kita betapa bersatunya para pemimpin kafir yang ada di muka bumi ini untuk bersama-sama membantu Israel membantai rakyat Palestina. Tapi di sisi lain kita prihatin, dunia Islam justru terpecah belah. Sebagian besar negara-negara Arab justru berada di balik Israel. Beberapa negara Arab yang berdiri bersama Palestina adalah Syria, Lebanon, dan Iran, Yaman. Yang lainnya kalau tidak netral, mereka malah membantu Amerika dan Israel. Mereka menekan bangsa lain atas nama hak asasi manusia, atas nama demokrasi, tapi semuanya hanya pepesan kosong jika itu berkaitan dengan Israel. Semua hanyalah bualan yang syarat dengan kepalsuan dan kebohongan. Tapi dengan peristiwa perang Palestina ini sekarang Allah buka topeng mereka. Allah buka kebusukan mereka sehingga terekspos ke seluruh dunia orang-orang yang masih memiliki nurani dan akal sehat tentang betapa kejinya Zionis Israel yang sekarang ini dikendalikan atau di bawah pimpinan Israel, Amerika, dan sekutunya NATO. Yang keempat, hadirin rahimakumullah, dari peristiwa Palestina sekarang kita mengetahui siapa muslim yang peduli dan yang tidak peduli, siapa yang mukmin dan siapa yang munafik, siapa yang pejuang dan siapa yang pecundang. Sekarang semuanya terbuka terang benderang di hadapan kita semua. Karena itu hadirin rahimakumullah, mari kita menjadi lebih peduli, memiliki perhatian
kepada urusan yang dihadapi oleh sesama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mala yahtamu bi amril muslimin falaisa minhum," kata Nabi. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka bukan dari golonganku, bukan dari urusan mereka, bukan dari kalangan mereka, bukan dari kalangan kaum muslimin. Orang Islam yang tidak peduli pada nasib kaum muslimin yang lain, maka tidak termasuk golongan kaum muslimin. Al-mu'minu lil mu'minina kal bunyani yasuddu ba'du ba'da. Ini dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan bahwa seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah bagaikan bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Yasuddu ba'duhu ba'd. Ma'asyiral muslimin, yang kelima, Palestina mengajarkan kepada kita untuk bersatu, bergotong royong. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Dari Al-Aqsa kita diingatkan bahwa bumi Palestina adalah ardun mubarakah, bumi yang diberkahi, tempat para nabi, tempat Rasulullah SAW mengakhiri perjalanan Isra-nya dan memulai perjalanan Mi'rajnya. Bumi Syam adalah juga kiblat pertama sebelum atau setelah 17 bulan Nabi hijrah berada di Madinah, baru kemudian kiblat umat Islam ini diperintahkan oleh Allah untuk dipindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Hadirin rahimakumullah, karena itu siapa saja kita yang sanggup membantu saudara kita dengan doa, itulah bantuan kita yang paling ringan, paling gampang, tapi insya Allah paling kuat pengaruhnya. Doa seluruh umat Islam di dunia untuk membantu kemenangan perjuangan rakyat Palestina. Dan siapa yang bisa membantu dengan hartanya, maka bantulah dengan hartanya. Bagi yang bisa membantu dengan tenaganya, bantulah dengan tenaganya. Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas kebaikan yang sudah kita lakukan pasti tidak akan disia-siakan, karena Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh para hambanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.